Selamat datang di channel Detektif Sanji, tempat berkumpulnya para pecinta One Piece yang haus akan teori, fakta tersembunyi, dan pembahasan mendalam seputar dunia ciptaan Eiichiro Oda. Di sini, kami tidak hanya mengikuti alur cerita, tapi juga menganalisis setiap petunjuk, menghubungkan fakta-fakta kecil yang sering terlewat, dan mencoba memecahkan misteri besar seperti siapa Joy Boy sebenarnya, apa tujuan sejati pemerintah dunia, hingga sejarah abad kekosongan yang selama ini ditutupi. Setiap video di channel ini disusun dengan riset yang mendalam, sudut pandang kritis, dan tentunya semangat nakama sejati. Sejak pertama kali Admiral Borsalino, yang dikenal dengan nama Kizaru, muncul dalam cerita One Piece, kehadirannya selalu meninggalkan kesan yang sulit dijelaskan. Dengan buah iblis Pika-Pika no Mi, tubuhnya berubah menjadi cahaya, bergerak secepat kilat, menembakkan sinar mematikan, dan melangkah di dunia dengan cara yang tidak dimiliki siapapun. Namun di balik semua itu, justru bukan kekuatan cahayanya yang membuatnya menjadi sosok paling misterius di antara para admiral, melainkan sikapnya, ucapan lambat, senyum tipis yang penuh ambiguitas, serta ketidakpastian dalam tindakannya menimbulkan tanda tanya. Siapakah sebenarnya Kizaru? Apakah ia hanya seorang pelaksana perintah? Ataukah ia memiliki pandangan pribadi yang jauh lebih dalam daripada yang terlihat di permukaan? Banyak yang menyebut Kizaru sebagai lambang kemalasan. Ia berbicara dengan nada lesu, bertindak seolah tidak peduli, dan jarang menunjukkan intensitas emosional seperti Akainu atau Fujitora. Tetapi di dalam dunia One Piece, sikap semacam itu tidak pernah tanpa alasan. Kizaru bisa jadi sedang menyembunyikan sesuatu. Bukan tidak mungkin bahwa sikap santai itu hanyalah topeng dari seorang pengamat yang jeli, seseorang yang menilai arah dunia dan menunggu saat tepat untuk bergerak. Setiap senyuman ironisnya bisa saja merupakan cerminan dari rasa ragu terhadap sistem yang ia wakili. Jika diperhatikan lebih dalam, Kizaru berbeda dari kebanyakan marinir. Ia jarang menunjukkan kebrutalan yang membabi buta. Dalam banyak pertempuran besar, Kizaru lebih memilih bermain-main, mengulur waktu, bahkan sekadar menguji lawan, bukannya langsung menghabisi mereka. Contoh paling jelas terjadi saat peristiwa Kepulauan Sabaody. Ketika berhadapan dengan para supernova, Kizaru tidak serta-merta menghancurkan mereka. Ia bergerak pelan, mengeluarkan serangan, lalu tersenyum melihat bagaimana para bajak laut muda itu bereaksi. Seolah-olah ia ingin mengukur mereka, bukan menghukum. Dari sinilah muncul pemikiran bahwa Kizaru bukan sekadar algojo pemerintah dunia, tetapi seorang penonton dari drama besar yang sedang berlangsung. Jika dilihat dari simbolisme, Kizaru adalah cahaya. Namun, cahaya tidak selalu identik dengan kebaikan. Cahaya bisa menyilaukan, membutakan, bahkan membakar. Tetapi cahaya juga bisa menerangi kegelapan, mengungkap kebenaran, dan memberi harapan. Pertanyaannya, cahaya milik Kizaru sebenarnya sedang berpihak pada apa? Apakah ia benar-benar setia pada pemerintah dunia, atau justru menunggu pemilik cahaya sejati yang layak ia ikuti? Pada titik inilah Monkey D. Luffy menjadi pusat spekulasi besar. Luffy, yang kini telah bangkit sebagai sosok Nika, Dewa Matahari, membawa cahaya yang berbeda. Cahaya yang tidak menekan, tidak memerintah, tidak menakut-nakuti, tetapi justru menginspirasi. Setiap langkah Luffy, mulai dari mengalahkan tirani Kaido hingga membebaskan negeri-negeri yang tertindas, memancarkan sinar kebebasan yang tulus. Luffy tidak memaksa siapapun untuk mengikutinya, namun orang-orang datang dengan sendirinya. Cahaya Luffy adalah cahaya alami, lahir dari empati dan tindakan nyata, bukan dari aturan atau paksaan. Kizaru yang selama ini menyaksikan dunia seperti sebuah teater, bisa jadi sedang melihat sesuatu yang berbeda dalam sosok Luffy. Tidak bisa diabaikan
bahwa Kizaru kerap menunjukkan sikap netral saat berhadapan dengan momen penting. Ia tidak pernah terlihat membela pemerintah dunia dengan penuh fanatisme. Bahkan, dalam beberapa kesempatan, komentarnya justru bernada ragu. Apakah ini benar-benar perlu? Atau tidakkah ini berlebihan? Kalimat-kalimat sederhana itu menyiratkan sesuatu yang lebih besar, keraguan pada sistem yang ia wakili. Keraguan adalah langkah pertama menuju perubahan. Dalam cerita One Piece, banyak marinir yang akhirnya meninggalkan posisi lamanya karena tidak lagi percaya pada sistem. Aokiji memilih mundur dan mengikuti jalannya sendiri. Fujitora berani menentang pemerintah dunia demi manusia biasa. Garp pun seringkali mengabaikan perintah demi mengikuti suara hatinya. Jika pola ini terus berlanjut, Kizaru bisa menjadi figur berikutnya. Bedanya, Kizaru bukanlah seorang idealis yang terang-terangan melawan, melainkan seseorang yang bergerak dengan penuh misteri. Jika ia memutuskan untuk berpaling, perubahan itu akan datang dengan keheningan, namun dampaknya akan mengguncang dunia. Simbolisme cahaya sangat penting dalam teori ini. Buah iblis Kizaru memberinya kendali penuh atas cahaya, kecepatan, dan energi murni. Tetapi apa arti cahaya jika tidak memiliki tujuan yang lebih tinggi? Cahaya yang hanya digunakan untuk membela rezim korup tidak lebih dari sekadar sinar yang membutakan. Namun, jika cahaya itu diarahkan untuk melindungi kebebasan sejati, maka ia akan menjadi penerang yang sesungguhnya. Disinilah kemungkinan besar peran Kizaru berubah dari eksekutor pemerintah dunia menjadi kurator cahaya, seorang penjaga dari api matahari yang dibawa oleh Luffy. Gagasan bahwa seorang admiral bisa bersekutu dengan bajak laut memang terdengar mengejutkan. Tetapi, sejarah One Piece telah menunjukkan bahwa garis pemisah antara kawan dan lawan tidak selalu mutlak. Ada Shichibukai yang berpindah sisi, ada Tenryubito yang mulai mempertanyakan sistem, ada mantan marinir yang memilih jalannya sendiri. Ideologi seringkali lebih kuat daripada hukum. Jika Kizaru melihat bahwa Luffy adalah perwujudan dari keadilan sejati yang selama ini hanya menjadi slogan kosong pemerintah dunia, maka mengikuti Luffy bukanlah pengkhianatan, melainkan transformasi. Senyum tipis Kizaru dalam banyak momen bisa ditafsirkan sebagai tanda awal perubahan itu. Ia tidak menenggelamkan kapal-kapal yang mendukung Luffy. Ia tidak segera menghancurkan orang-orang yang menantang sistem. Ia membiarkan semuanya berjalan, seolah ingin melihat sampai sejauh mana api Luffy bisa membakar dunia lama. Dalam diam, ia tersenyum, dan senyum itu bisa saja menyembunyikan kekaguman. Jika benar demikian, maka yang terlihat selama ini bukanlah kelambanan, melainkan kesabaran. Kesabaran seorang cahaya yang sedang menunggu saatnya bersatu dengan matahari. Bayangkan sebuah momen di masa depan, ketika pemerintah dunia runtuh, ketika cahaya palsu dari keadilan absolut redup, lalu Kizaru berdiri di sisi Luffy, bukan sebagai lawan, melainkan sebagai sekutu. Tidak perlu ada pernyataan panjang, cukup senyum tipis khasnya, lalu kalimat singkat, cahaya ini akan mengikuti api itu. Kalimat sederhana itu sudah cukup untuk menandai pergeseran sejarah. Jika hal ini benar-benar terjadi, dampaknya akan luar biasa. Selama ini, admiral adalah lambang kekuatan mutlak pemerintah dunia. Jika salah satu admiral bergabung dengan pihak yang dianggap musuh terbesar, maka legitimasi pemerintah dunia akan hancur. Bagi para pengikutnya, Luffy tidak hanya membawa kebebasan, tetapi juga berhasil menarik cahaya yang sebelumnya dikuasai musuh. Secara simbolis, cahaya institusional bergabung dengan cahaya alami,
menjadi sinar yang lebih kuat daripada apapun. Perjalanan Kizaru selama ini sudah dipenuhi tanda-tanda. Sikapnya yang ambigu, komentarnya yang penuh keraguan, caranya membiarkan peristiwa besar bergulir tanpa campur tangan brutal. Semua itu mengarah pada satu kemungkinan. Kizaru sedang menunggu. Menunggu momen ketika dunia akhirnya menemukan pemimpin sejati. Dan ketika pemimpin itu muncul dengan topi jerami di kepalanya, dengan senyum yang membawa kebebasan, dengan api matahari yang membakar rantai tirani, maka cahaya Kizaru akan menemukan tujuannya. Jika Luffy adalah dewa matahari, maka Kizaru adalah pembawa cahaya yang akan mengumumkan lahirnya era baru. Bukan sekadar bajak laut melawan marinir, melainkan transformasi total sistem keadilan di dunia One Piece. Dari keadilan absolut yang menindas, menjadi keadilan sejati yang lahir dari inspirasi. Dari cahaya buatan yang membutakan, menjadi cahaya alami yang menerangi. Pada akhirnya, Kizaru mungkin bukan villain sejati, juga bukan pahlawan penuh. Ia adalah figur abu-abu, seseorang yang berdiri di antara terang dan gelap. Tetapi, ketika dunia membutuhkan keseimbangan, figur abu-abu seperti inilah yang mampu membuat keputusan paling mengejutkan. Dan keputusan itu bisa saja adalah bergabungnya Kizaru dengan Luffy, bukan karena pengkhianatan, melainkan karena kesetiaan pada cahaya sejati. Mungkin ketika saat itu tiba, Kizaru akan menutup mata sejenak, menghela napas panjang, lalu tersenyum tipis seperti biasa. Dalam senyuman itu akan tersimpan jawaban atas semua ambiguitas selama ini, bahwa cahaya akhirnya menemukan mataharinya. Dari netralitas ke kebebasan, cahaya yang memilih matahari Nika. Keberadaan Kizaru di dalam struktur angkatan laut selalu menimbulkan paradoks. Dari luar, ia tampak sebagai bagian kokoh dari mesin kekuasaan pemerintah dunia. Namun, bila diperhatikan lebih dalam, gerak-geriknya justru penuh keraguan. Ketika Akainu menjelma sebagai wajah bengis keadilan absolut dan Fujitora berdiri dengan idealisme kemanusiaannya, Kizaru tidak pernah benar-benar menunjukkan posisi yang tegas. Ia berdiri di antara keduanya, tersenyum di balik kacamata, berbicara dengan nada lamban, seakan tidak memihak pada apapun. Akan tetapi, dalam dunia One Piece, tidak ada yang benar-benar netral. Diam juga bisa berarti protes, senyum juga bisa berarti ketidaksetujuan, dan keengganan untuk bertindak bisa jadi merupakan bentuk penolakan paling dalam. Tindakan Kizaru dalam beberapa arc besar selalu menimbulkan tanda tanya. Mengapa ia tidak mengeksekusi perintah dengan kejam sebagaimana diinginkan oleh sistem? Mengapa ia lebih sering terlihat mengulur waktu? Mengapa wajahnya tetap menyunggingkan senyum meski dunia di sekelilingnya terbakar oleh konflik? Semua pertanyaan ini memunculkan teori bahwa Kizaru sebenarnya bukan sekadar pelaksana, melainkan seorang pengamat. Seorang cahaya yang menilai di mana kebenaran sesungguhnya berada, sambil menunggu saat tepat untuk bergerak. Sejarah One Piece telah berulang kali menunjukkan bahwa Angkatan Laut bukanlah organisasi yang sepenuhnya homogen. Ada marinir yang menentang sistem secara terbuka, seperti Fujitora. Ada pula yang meninggalkannya karena sudah tidak percaya, seperti Aokiji. Bahkan, pahlawan legendaris Garp lebih memilih jalan pribadinya daripada tunduk pada pemerintah dunia. Pola ini memperlihatkan bahwa setiap admiral, setiap marinir besar memiliki interpretasi berbeda mengenai apa itu keadilan. Maka, jika suatu hari Kizaru mengambil keputusan untuk berpaling dari sistem, hal itu tidak akan menjadi kejutan yang mustahil, melainkan kelanjutan alami dari tradisi para marinir yang sadar bahwa keadilan tidak bisa dipaksakan. Dalam konteks ini,
Luffy muncul sebagai titik balik yang menentukan. Kebangkitan buah iblis, Hito-Hito no Mi, model, Nika, menjadikan Luffy simbol dewa matahari, cahaya yang membebaskan, bukan cahaya yang menindas. Perjalanannya mengalahkan tirani Kaido, menghancurkan sistem yang mengekang negeri Wano, dan memberi harapan kepada orang-orang yang terjebak dalam kegelapan. Semuanya menjadikannya pusat inspirasi dunia baru. Berbeda dari pemerintah dunia yang menggunakan kekuatan untuk menundukkan, Luffy memimpin dengan keteladanan. Ia tidak memaksa siapapun, tetapi orang-orang datang dengan sukarela, tersulut oleh semangat kebebasannya. Jika benar Kizaru adalah cahaya, maka pertemuannya dengan Nika adalah momen kosmik. Cahaya buatan yang dimiliki Kizaru berhadapan dengan cahaya alami yang dipancarkan Luffy. Pertanyaannya, cahaya mana yang akan ia pilih untuk dipantulkan? Sejarah menunjukkan bahwa Kizaru tidak pernah benar-benar bersemangat dalam menjalankan misi pemerintah dunia. Bahkan, saat menghadapi musuh besar sekalipun, ia jarang terlihat bersungguh-sungguh. Sikapnya yang santai bisa ditafsirkan sebagai bentuk kejenuhan terhadap sistem. Sebab, apa arti kecepatan cahaya bila hanya digunakan untuk menegakkan ketidakadilan? Di sisi lain, ada banyak momen kecil yang menunjukkan bahwa Kizaru sebenarnya menyadari kebobrokan sistem. Ia sering mengeluarkan komentar singkat yang mempertanyakan perintah atasan. Kalimat-kalimat seperti, apakah ini benar-benar perlu? Atau, tidakkah ini terlalu berlebihan? Terdengar ringan, tetapi sesungguhnya mencerminkan keraguan mendalam. Keraguan itu semakin berbahaya bagi sistem, karena begitu seorang admiral kehilangan keyakinan pada keadilan yang ia bela, seluruh fondasi pemerintah dunia bisa goyah. Jika Kizaru suatu hari memutuskan untuk mendukung Luffy, dampaknya akan jauh lebih besar daripada sekadar pergantian aliansi. Itu akan menjadi simbol bahwa cahaya institusional telah kalah oleh cahaya alami. Seorang admiral, lambang tertinggi kekuatan pemerintah dunia, justru memilih untuk berdiri di sisi bajak laut yang disebut musuh utama. Bayangkan bagaimana dunia akan gemetar ketika melihat cahaya yang selama ini menjadi senjata pemerintah dunia kini bersinar di sisi Nika. Teori ini semakin kuat bila melihat bagaimana Oda kerap menanamkan simbolisme dalam ceritanya. Luffy sebagai dewa matahari adalah api yang membakar rantai tirani. Jika demikian, maka Kizaru sebagai manusia cahaya bisa menjadi pengumum era baru. Kehadirannya akan menjadi konfirmasi bahwa kebebasan telah benar-benar lahir. Dari perspektif naratif, pergeseran ini juga akan menjawab pertanyaan panjang para penggemar. Mengapa Kizaru digambarkan begitu ambigu? Mengapa ia tidak pernah benar-benar jahat, tetapi juga tidak pernah sepenuhnya baik? Jawabannya mungkin karena Oda sedang menyiapkan momen besar di mana Kizaru akhirnya menemukan tujuannya. Bayangkan sebuah adegan di mana pemerintah dunia jatuh, Gorosei terpojok, dan Luffy berdiri sebagai simbol kebebasan. Di belakangnya, cahaya Kizaru muncul bukan sebagai musuh, tetapi sebagai sekutu. Tidak perlu ada pidato panjang, cukup senyum tipis dan ucapan pelan. Cahaya ini akan mengikuti matahari itu. Adegan sesederhana itu akan mengubah sejarah dunia One Piece selamanya. Bila hal itu terjadi, maka status Kizaru akan bergeser dari sekadar admiral ambigu menjadi figur legendaris. Ia akan dikenang sebagai cahaya yang memilih jalannya sendiri, bukan untuk kekuasaan, melainkan untuk kebebasan. Dan dari perspektif tema besar One Piece, ini akan menjadi penegasan bahwa keadilan sejati tidak pernah lahir dari aturan, melainkan dari hati. Namun, sebelum momen itu tiba, tanda-tandanya sudah mulai terlihat. Senyum misterius Kizaru,
komentar sinis yang penuh keraguan, cara ia membiarkan peristiwa besar bergulir tanpa campur tangan langsung. Semuanya adalah potongan puzzle. Dan ketika potongan-potongan itu dirangkai, terbentuklah gambaran besar bahwa Kizaru tidak pernah sepenuhnya menjadi alat pemerintah dunia. Ia adalah cahaya yang sedang mencari tujuan. Cahaya tidak pernah bisa dipenjara selamanya. Cepat atau lambat, ia akan menemukan arah untuk bersinar. Dan ketika dunia One Piece memasuki era baru, cahaya itu kemungkinan besar akan bersatu dengan api matahari, menciptakan sinar yang lebih terang daripada apapun yang pernah ada. Apabila benar demikian, maka Kizaru akan menjadi bukti hidup bahwa bahkan di dalam struktur paling korup sekalipun, masih ada individu yang mampu melihat kebenaran. Tidak semua marinir adalah musuh, sebagaimana tidak semua bajak laut adalah penjahat. Dunia One Piece selalu memperlihatkan abu-abu moral, dan Kizaru adalah representasi paling jelas dari abu-abu itu. Tetapi abu-abu tidak bisa bertahan selamanya. Pada akhirnya, abu-abu harus memilih menjadi hitam atau menjadi putih, menjadi gelap atau menjadi terang. Dan ketika saatnya tiba, pilihan Kizaru mungkin akan menjadi salah satu momen paling mengejutkan dalam sejarah One Piece. Senyum lambannya akan berubah makna, bukan lagi sekadar tanda kemalasan, tetapi tanda kesetiaan pada cahaya sejati. Cahaya yang tidak lagi berpihak pada pemerintah dunia, melainkan pada kebebasan yang diperjuangkan oleh seorang anak dengan topi jerami. Momen itu akan menjadi titik balik yang menggetarkan. Dunia akan melihat bahwa bahkan cahaya pemerintah dunia tidak bisa menolak api matahari. Dan sejak saat itu, sejarah tidak lagi dikuasai oleh tirani, tetapi oleh kebebasan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Kalau kalian menikmati konten ini, jangan lupa klik tombol like, tinggalkan komentar di bawah, karena semua teori dari kalian juga sangat berarti dan bisa jadi bahan diskusi di video berikutnya. Dan tentu saja, klik subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.